Halo semua, selamat datang di channel tentang psikologi. Channel yang akan membahas hal-hal seputar psikologi dan membantu kalian untuk mengenali diri dengan lebih baik. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, klik tombol merah untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini bisa terus menghasilkan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Ada beberapa gangguan perkembangan yang umum terjadi selama periode perkembangan mulai bayi hingga dewasa. Pada kesempatan kali ini, channel tentang psikologi akan membagikan gejala-gejala terkait dengan gangguan perkembangan yang dialami pada masa bayi dan anak-anak, yaitu gangguan autistik. Kata autistik diambil dari kata Yunani yaitu autos yang berarti aku. Artinya seluruh sikap anak yang mengarah kepada dunianya sendiri. Autistik pertama kali ditemukan oleh Dr. Leo Kanner pada tahun 1943. Sehingga istilah autistik juga sering disebut sebagai sindroma Kanner. Istilah autistik menunjukkan suatu gejala psikologis pada anak yang unik dan menonjol, yakni mengacuhkan suara, penglihatan, atau kejadian-kejadian yang melibatkan dirinya. Reaksi perilaku mereka tidak sesuai dengan situasi, bahkan terkadang sama sekali tidak ada reaksi. Mark Duran dan David Barlow pada tahun 2007 mengatakan bahwa autistik adalah gangguan pada masa anak-anak yang ditandai adanya ketidakmampuan yang signifikan pada interaksi sosial, komunikasi, pola-pola perilaku, minat, dan aktivitas yang sangat terbatas. Gejala atau ciri khas anak yang menderita autistik. 1. Mengalami ketidakmampuan dalam hal interaksi sosial. Ciri-ciri umum gangguan bidang interaksi sosial pada anak autis adalah 1. Menolak dan menghindari tatapan muka dengan orang lain. Kemudian yang kedua, tidak mau menoleh saat dipanggil sehingga terkadang dia diduga tuli. Ketiga, merasa tidak tenang bila dipeluk. Dan keempat, bila menginginkan sesuatu, kerap kali dia menarik tangan orang-orang terdekatnya dengan harapan orang lain melakukannya. Selanjutnya, dia tidak mau berbagi kesenangan dan cenderung tidak suka didekati saat bermain. Nah, jika anak autis sedang bermain, biasanya dia menunjukkan sikap yang monoton dan cenderung aneh. Selanjutnya adalah gejala dan ciri khas anak autis pada aspek komunikasi. Seorang pakar kesehatan mental yang bernama Kaplan pada tahun 1997 mengungkapkan bahwa ketidakmampuan komunikasi pada anak autis ditandai dengan adanya keterlambatan atau sama sekali tidak ada perkembangan bahasa. Kemudian, tidak adanya gerakan atau mimik wajah, ketidakmampuan memulai ataupun mempertahankan percakapan dengan orang lain, pemakaian bahasa yang berulang-ulang, senang membeo, senang meniru, dan cenderung sering mengulang kata-kata tanpa dimengerti makna dari kata yang diucapkan. Ketiga, gejala dan ciri khas pada anak autis dalam aspek perilaku, minat, dan aktivitas. Ciri-ciri yang amat memprihatinkan pada anak autis adalah pada pola perilakunya, minat, serta aktivitas yang sangat terbatas. Anak autis akan marah besar bila terjadi perubahan rutinitas, misal saat kamarnya dirubah tata letaknya atau benda-benda permainannya dipindah ke tempat yang lain. Penanganan pada anak yang mengalami gangguan autis. Peran orang tua dalam penyembuhan anak autis sangat penting. Selain harus melakukan pengobatan medis, orang tua juga dituntut bijak dan sabar dalam menghadapi kondisi anak.
Berikut ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk menangani anak yang mengalami gangguan autis. 1. Menguatkan peran orang tua. Yang perlu diketahui oleh orang tua adalah terapi pada anak autis harus dimulai sedini mungkin sebelum usia 5 tahun karena dianggap sebagai era perkembangan otak, yakni 2 hingga 3 tahun. Orang tua juga diharapkan mampu mengetahui dinamika perkembangan dan kebutuhan psikologis sang anak yang mengalami kondisi autis. Hal ini dapat dilakukan melalui sikap penerimaan dan pemberian kasih sayang serta pemahaman kekurangan anak autis dari orang tua, terutama sikap ibu dan anggota keluarga lainnya. Selain itu, sikap ibu yang peduli dan penambahan pengetahuan tentang autis juga memberikan kontribusi besar pada terapi anak autis. Penanganan yang kedua adalah dari aspek asuhan keluarga. Guna membantu penyembuhan gangguan autis, maka peran keluarga dalam kegiatan terapi sangat dibutuhkan. Adapun asuhan kepada keluarga yang dimaksud yaitu sebagai berikut. 1. Orang tua bisa mempelajari hal-hal yang efektif untuk merespon perilaku anak yang autis. Kedua, mendiskusikan dengan anggota keluarga yang lain dalam menangani perilaku anak yang mengganggu. Ketiga, jangan mengisolasi anak dari pergaulan sehari-hari. Keempat, saling menguatkan satu sama lain sehingga orang tua masih tetap memiliki harapan masa depan yang berhubungan dengan kondisi anak autis. Dan yang kelima, usahakan keluarga tidak menyerah untuk mencari dukungan dan bantuan profesional yang tepat dalam mengatasi gangguan pada anak. Penanganan selanjutnya terhadap anak yang mengalami autis adalah dengan melakukan terapi. Terapi di sini memiliki berbagai macam jenis untuk berbagai macam kegunaan. Adapun terapi-terapi yang sering dilakukan adalah terapi okupasi, terapi wicara, terapi biomedik, sosialisasi, reduksi perilaku tidak wajar, terapi lingkungan sosial, terapi bermain, fisioterapi, dan terapi psikologi. Itu tadi adalah hal-hal terkait dengan gangguan autis yang bisa channel tentang psikologi bagikan. Jika ada request atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, videonya selesai sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.